Bab 1791. Membakar iblis rambut putih. King Feng memutar matanya tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin iblis rambut putih ini masih memperlakukannya seperti kultivator biasa? Tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Roh setengah langkah yang bisa mengalahkannya. Di alam kultivator mandiri, hanya mereka yang berada di atas alam Raja Roh setengah langkah yang mampu mengalahkan King Feng, sedangkan yang lainnya tidak. Meskipun didorong mundur 4 langkah oleh iblis, ia tetap merasa sangat bahagia. Lagi pula, ia hanya berada di tingkat ke-9 alam tertinggi, dan bukan seorang kultivator alam Raja Roh setengah langkah. Ini berarti 2 hukum Dewa Serigala yang baru saja diperolehnya telah berguna. Ia tidak hanya meningkatkan energi spiritualnya, tetapi juga berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya dan semakin memahami hukum Raja. King Feng tahu bahwa begitu dia memperoleh 10 perangkat hukum Dewa Serigala, dia akan mampu mencapai alam setengah langkah Raja Roh dan pasti bisa mengalahkan iblis saat itu. Namun iblis tidak lagi menggunakan hukum es dan salju, jadi dia tidak bisa mempelajarinya lagi. Iblis secara alami melihat isi pikiran King Feng, dan dengan dingin berkata, "King Feng, beraninya kau mencoba mendapatkan pemahaman tentang hukum Raja dariku. Aku akan membunuhmu hari ini dengan kekuatan fisikku." Iblis melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lubang besar di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, sementara bebatuan, pepohonan, dan tanaman merambat hancur berkeping-keping. Binatang-binatang iblis yang ada di sekitar iblis ketakutan karena kuatnya tenaga tersebut, dan mereka pun buru-buru bersembunyi karena takut dengan tenaga iblis. King Feng juga mengaktifkan benih dao angin, benih dao emas, dan tubuh api penyucian fana, saat tubuhnya melepaskan energi yang dahsyat. Iblis mengayunkan tinjunya ke arah King Feng. Begitu tinjunya muncul, tinju itu meledak ke dalam kehampaan, membentuk lubang hitam raksasa. Lubang hitam besar itu seperti lubang hitam dari luar angkasa, mengungkap sungai waktu saat terhubung dengan suatu ruang yang tidak diketahui. King Feng mengaktifkan sayap elemen anginnya dan tubuhnya berubah menjadi angin puyuh, secepat kilat, dan segera menghindari serangan iblis. Keserakahan muncul di mata iblis, saat ia berkata, "Siapa sangka kau bisa bergerak secepat itu? Kau pasti punya banyak harta karun langka. Aku pasti harus membunuhmu, dan tidak akan membiarkanmu lolos." Pusaran angin putih, teriak iblis rambut putih, saat sinar bila pusaran angin putih muncul di sekelilingnya. Namun, berbeda dengan bila angin hijau milik King Feng, bila angin itu terbuat dari cahaya putih, bergerak bagai kilat, dan tiba-tiba muncul di hadapan King Feng. Raut wajah King Feng berubah. Ia tak pernah menyangka iblis rambut putih akan memiliki teknik sekuat itu. Pantas saja ia berada di alam Raja Roh setengah langkah, ia terlalu kuat. "King Feng, aku akan melihat kemana kau bisa lari kali ini," teriak iblis keras sambil mengayunkan tinjunya dan menyerang ke arah King Feng. King Feng tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan sayap angin, dia mungkin tidak dapat menghindari serangan iblis rambut putih, jadi dia harus melakukan yang terbaik. King Feng melepaskan Strangle Hellfish dan Gold Dao Seed, saat tinju emas itu berbenturan dengan tinju White Hair Devil, tubuhnya terlempar 4 atau 5 langkah. Untungnya, King Feng telah berlatih teknik tubuh api penyucian fana. Jika itu adalah kultivator lain, dia pasti sudah terbunuh oleh pukulan iblis. Namun, King Feng hanya mundur beberapa langkah, yang sudah sangat bagus. Iblis rambut putih melepaskan esensi vital es internalnya, sambil mengayunkan tinjunya tanpa henti. Tinju-tinju es raksasa terbentuk dan melesat menuju tubuh King Feng. King Feng terdorong mundur tanpa henti, pertama 4 meter, lalu 10, 30, 50, hingga beberapa ratus meter, dan akhirnya tubuhnya jatuh dengan keras ke sebuah batu. King Feng kemudian berbalik untuk melihat ke belakangnya, dan tidak melihat jalan keluar lain, karena gunung setinggi 3000 meter ada di belakangnya. Meng Yao, Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya ingin membantu. Namun, iblis rambut putih melambaikan tangannya lagi, membentuk hukum es dan salju yang besar, dan menyerang tubuh-tubuh itu untuk mencegah mereka mendekat. Mata King Feng menjadi cemas, saat dia berpikir, apakah ini berarti aku harus menggunakan batu giling hitam putih? Dalam lubuk hatinya, King Feng memanggil batu giling hitam putih, ingin sekali batu itu keluar. Namun, setelah terakhir kali batu giling hitam putih menelan ramuan energi spiritual yang sangat besar, batu itu tidak mau keluar sekeras apapun ia memanggilnya. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia memanggil jiwa naga api, tetapi naga api baru saja menelan tubuh spiritual Kaisar Daun Hijau dan sekarang tertidur lelap. King Feng terdiam, lalu ia memanggil Kaisar Malam Kegelapan, katanya, "Senior, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kaisar Malam Kegelapan memanggil-manggil King Feng dalam hatinya, "Sobat kecil, iblis rambut putih ini adalah kekuatan setengah langkah Raja Roh. Dia bukan tubuh spiritual seperti Kaisar Daun Hijau, melainkan manusia sungguhan, jadi aku tidak punya solusi. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri." King Feng menghela napas.
Ia tahu kemampuan Kaisar Malam Kegelapan telah pulih, tetapi ia adalah tubuh roh dan masih belum mampu melawan iblis rambut putih di hadapannya. Iblis menatap King Feng sambil tertawa terbahak-bahak, dan dengan kata-kata brutal ia berkata, "Anak kecil, kau tak bisa lari kali ini. Aku harus membunuhmu sekarang, dan mencuri hartamu." Iblis kemudian mengayunkan tinjunya lagi dan menyerang tubuh King Feng. Kali ini, dia tidak menghindar, tetapi malah menatap iblis dengan tenang, karena dia berencana untuk menyerangnya secara diam-diam. Tepat sebelum tinju iblis menghantam kepala King Feng, tiba-tiba ia berteriak, "Iblis rambut putih, lihat ibumu datang untuk memanggilmu pulang makan malam. Dia tepat di belakangmu." Si iblis rambut putih tercengang saat mendengar kata-kata King Feng. Dia lupa menyerang. Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. King Feng menatap iblis rambut putih sambil mengumpat dalam hatinya, "Dasar bodoh. Ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam," adalah kalimat terkenal di dunia, sering digunakan untuk mengejek atau menggoda orang lain. King Feng telah menggunakannya sebelumnya saat dia bertemu musuh yang kuat, tetapi siapa yang tahu itu akan memiliki efek yang hebat kali ini di benua api merah. Sementara iblis rambut putih membeku, King Feng buru-buru mengaktifkan api emasnya. Untaian api menari-nari di ujung jarinya, ia menerjang maju dan menembakkannya ke rambut iblis rambut putih. Papa gelombang. Rambut iblis rambut putih terbakar dan mengeluarkan suara cipratan. Bab 1792. Pedang roh es salju. Kulit, rambut, otot, dan urat si iblis rambut putih semuanya amat kuat, sebagai seorang kultivator alam raja roh setengah langkah. Namun, api emas milik King Feng telah mencapai suhu sekitar 9.000 derajat. Api itu adalah api tingkat suci dan juga sedang berevolusi. Tiba-tiba, api itu membakar seluruh rambut iblis rambut putih dan merayap ke kepalanya. Iblis rambut putih berteriak kesakitan, lalu berkata dengan marah, "Sialan, King Feng, beraninya kau berbohong bahwa ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Beraninya kau membakar rambutku dengan api." Iblis mengumpat sambil buru-buru melepaskan hukum es dan salju, ingin membekukan api dengan es, namun, api itu bergerak terlalu cepat dan langsung membakar kulit kepalanya. Iblis merasakan sakit yang luar biasa, hampir ingin mengakhirinya. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebilah pisau putih dari cincin interspatialnya, seputih salju es. Bilahnya luar biasa tajam. Begitu muncul, ia membuat retakan besar di udara. Tanpa ragu, iblis memegang pedang itu dan memotong kulit kepalanya. Pedang itu jatuh ke tanah, sementara api kemasan terus membakar kulit kepala iblis hingga tak bersisa. Titik-titik cahaya hitam terbentuk dan menghilang. Iblis itu kini botak dan tampak konyol. Meng Yao, Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya membuka mulut dan tertawa terbahak-bahak. King Feng juga tertawa. Iblis itu tampak lucu sekarang setelah botak. Dia tampak seperti baru saja keluar dari penjara. Si iblis rambut putih tahu kalau ia terlihat jelek dari tawa orang lain. Sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang peduli dengan penampilannya. Iblis menatap dingin ke arah King Feng dan berkata dengan amarah yang membara, "Bajingan, beraninya kau menggunakan api emas untuk membakar rambutku. Aku harus membunuhmu hari ini." Pedang roh es salju. Iblis berteriak, saat ia langsung memanggil pedang roh es salju dari cincin interspatialnya. Pedang roh es salju selebar 3 jari, panjang 1 meter, dan terbuat dari es gelap berusia ribuan tahun serta baja dingin. Warnanya putih keperakan, dengan ukiran rumit di atasnya. Bukan simbol biasa, melainkan skrip jimat Ordo Hukum Raja. Iblis memahat hukum raja yang diperolehnya ke dalam pedang tingkat raja yang pernah dibuatnya. Pedang roh es salju ini sangat terkenal dan mendapat kemasyhuran besar di dunia kultivasi api merah tua, karena banyak guru yang mati di bawah pedang ini. Iris mata King Feng mengecil saat matanya dipenuhi keterkejutan, dan ia merasakan getaran pada pedang roh es salju yang dikeluarkan iblis rambut putih. Pedang roh es salju terlalu kuat, sebagai harta spiritual tingkat raja, dan bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh pedang api tertinggi milik King Feng. Tanpa ragu, King Feng menyimpan pedang api tertingginya. Ia tahu bahwa pedang api tertingginya hanyalah harta spiritual tertinggi tingkat 8, dan jauh lebih rendah daripada harta spiritual tingkat raja. Jika pedang itu berbenturan dengan pedang lawan, maka pedang itu akan langsung hancur. Iblis rambut putih menatap King Feng, lalu tersenyum dingin dan berkata, "Beraninya kau memaksaku menggunakan pedang roh es salju. Kau memang punya beberapa keahlian, tapi hari ini aku akan membunuhmu dengan pedangku." Iblis rambut putih menyalurkan saripati vital es internalnya saat ia menyerang maju dengan pedang roh es saljunya, dan membentuk sinar energi pedang yang besarnya beberapa ribu kaki. Energi pedang membumbung tinggi di angkasa, merobek retakan besar di langit dan bumi, membuat pemandangan tampak seperti kiamat atau hari kiamat. Ekspresi wajah King Feng berubah saat merasakan kekuatan energi pedang. Ia buru-buru mengaktifkan sayap anginnya dan membentuk pusaran hijau, menghindar ke samping.
Energi pedang itu tidak menebas ke arah King Feng, melainkan menghantam gunung setinggi beberapa ribu meter di belakangnya. Gunung raksasa itu hancur dan jatuh ke tanah. Semua binatang iblis tingkat tertinggi, pepohonan, dan bebatuan hancur berkeping-keping, dan retakan sepanjang beberapa ribu meter muncul di tanah. Layaknya gempa bumi, bebatuan berguling di sepanjang retakan, dan tampak mengerikan. Wajah King Feng berubah muram, dengan sedikit ketakutan. Ia merasa harta spiritual kekaisaran itu terlalu kuat, dan bahkan kekuatan fisiknya pun tak akan mampu menghentikannya. Hanya tulang naga di tangan kanannya yang bisa menghentikannya. Akan tetapi, tulang naga sangat menguras energi roh dan saripati vitalnya, dan seperti api emas, waktu penggunaannya terbatas, karena tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Iblis rambut putih berkata dengan dingin, kecepatannya begitu cepat, sepertinya kau tidak hanya memiliki api emas, tetapi juga harta spiritual elemen angin. Betapa kayanya dirimu. Si iblis rambut putih dipenuhi rasa gembira, karena dia semakin bahagia dengan semakin banyaknya harta spiritual yang dimiliki oleh King Feng, karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh King Feng akan menjadi miliknya untuk diambil. Mendengar perkataan iblis rambut putih, mata King Feng berputar, ia pun terdiam dan marah. Hanya King Feng yang boleh mencuri dari orang lain, tetapi kini keadaannya terbalik, karena iblis ingin mencuri darinya. King Feng menatap iblis rambut putih di depannya, lalu berkata dengan nada meremehkan, dasar botak bodoh. Coba tangkap aku kalau bisa. Petik 2. Tak dapat disangkal, kerusakan yang ditimbulkan oleh kata-kata botak dari King Feng terlalu kuat. Semua rambut iblis rambut putih telah terbakar, sehingga ia menjadi botak seperti tahanan. Sang iblis merasakan sakit yang teramat sangat, karena semua rambutnya telah terbakar. Kini setelah King Feng menaburkan lebih banyak garam pada lukanya, ia menjadi semakin marah, karena energi pembunuh memenuhi tubuhnya. Iblis rambut putih meraung sambil mengayunkan pedang roh es salju di tangannya untuk membentuk sinar energi pedang besar beberapa ribu meter besarnya dan menyerbu ke arah King Feng. Namun, King Feng memperoleh sayap angin, yang membantunya bergerak dengan kecepatan tinggi, seperti sambaran petir, dan berhasil menghindari serangan iblis rambut putih secara tiba-tiba. Iblis rambut putih terus mengayunkan pedang roh es salju di tangannya untuk membentuk sinar energi pedang yang menyerbu ke arah King Feng. Sayap angin milik King Feng bergerak dengan kecepatan tinggi, dan mampu menghindari serangan energi pedang iblis rambut putih. Namun, sayap angin tersebut dengan cepat mengurangi esensi vital dalam tubuhnya, karena secara bertahap, ia merasa tidak mampu lagi menahan esensi vitalnya. Ia kemudian memasuki cincin interspatial, ingin melahap semua ramuan untuk memulihkan esensi vitalnya. Namun, ia tidak menemukan ramuan apapun di dalamnya. King Feng baru saja memakan semua ramuan pemulihan, dan sekarang dia harus mengandalkan tenaga fisik dan tenaga mentalnya sendiri untuk mengaktifkan sayap angin secara paksa, agar dapat menghindari serangan pedang roh es salju. Cahaya berkelebat di depan mata iblis rambut putih, saat ia mengeluarkan 4 bendera arai dari cincin interspatialnya. Kemudian ia melemparkan bendera-bendera itu ke depan King Feng. Keempat bendera arai itu masing-masing menunjuk ke arah timur, barat, selatan, dan utara, mengelilinginya, menjebak tubuhnya di dalam formasi arai. Mata King Feng menjadi dingin, dan keterkejutan muncul di matanya. Siapa sangka iblis rambut putih akan tahu formasi susunan dan menggunakannya untuk menjebaknya. Bab 1793. Formasi Raja Es Gelap. Iblis rambut putih menatap King Feng sambil tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, ini adalah formasi Raja Es Gelap, dan kau tidak akan bisa lolos hari ini. Wajah King Feng berubah muram saat ia menatap formasi Raja Es Gelap di hadapannya dan melihat 4 formasi susunan terpisah di sekelilingnya. Naskah-naskah jimat beterbangan di kehampaan, membentuk formasi susunan raksasa yang menjebaknya di dalamnya. Keempat bendera formasi susunan itu semuanya berwarna putih keperakan, panjangnya 1 kaki, dan terbuat dari es gelap berusia ribuan tahun. Terdapat ukiran naskah jimat ordo es salju di permukaannya, menjadikannya formasi susunan alam Raja Roh setengah langkah yang jauh lebih kuat daripada formasi tertinggi yang pernah ditemuinya di masa lalu, karena levelnya berbeda. King Feng tahu tentang formasi susunan dan bahkan bisa memecahkan formasi susunan tingkat tertinggi, tetapi dia tidak bisa memecahkan formasi susunan tingkat raja jenis ini. Kekuatannya masih belum mencapai ranah setengah langkah Raja Roh, dan tidak semua formasi bisa dihancurkan dengan kekuatan fisik. Ia perlu mempelajari lebih lanjut tentang naskah jimat Ordo Raja. Dalam hati, King Feng memanggil Kaisar Malam Kegelapan, "Senior, ada formasi susunan raja di hadapanku. Aku tidak bisa memecahkannya dan butuh bantuanmu." Kaisar Malam Kegelapan mengangguk sambil terbang keluar dari pedang dan mengamati formasi es kegelapan di hadapannya dengan saksama. Meskipun formasi Raja Es Kegelapan sangat kuat, formasi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Santo Kuno, Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar Malam Gelap berpikir sejenak dan menemukan solusi. Kaisar Malam Kegelapan mengangkat jarinya dan menunjuk ke sudut kanan bawah formasi es gelap sambil berkata,
kelemahannya ada di ujung bendera susunan ini, kalian harus menyerang di sana. King Feng mengangguk, seraya dia mengaktifkan tubuh penyucian fana internalnya, ketika cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya berkumpul di atas tangan kanannya, dan menyerbu ke arah sudut kanan bawah bendera susunan keempat. Bang! Dengan suara ledakan keras, tinju neraka pencekik milik King Feng menghantam sudut kanan bawah bendera susunan keempat. Suara ledakan mengguncang langit, dan tubuh King Feng terpental kembali. Wajah King Feng berubah saat dia berkata, keempat bendera formasi ini adalah harta spiritual tingkat Raja Roh, dan aku tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisikku. Kaisar Malam Kegelapan di sampingnya merasa muram, meskipun dia menyadari kelemahan formasi susunan itu, tak seorang pun di bawah alam roh setengah langkah yang mampu memecahkannya. Kaisar mengerutkan kening dan berkata, King Feng, coba beberapa kali lagi. King Feng terus mengayunkan tinju neraka pencekiknya, membentuk kepalan emas bercahaya hitam dan menyerang tanpa henti di sudut kanan bawah bendera Arai. Namun, bendera Arai itu bersinar dengan skrip jimat tingkat raja, tanpa rasa takut terhadap serangan tinjunya. Setiap kali King Feng memukul bendera susunan itu, ia selalu terpental kembali, tanpa ada kerusakan yang terjadi pada bendera susunan itu. Iblis rambut putih tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini dari luar. Ia berkata dengan nada meremehkan, jangan buang-buang energimu, King Feng. Aku punya harta spiritual tingkat raja, kenapa kau pikir aku termasuk dalam 49 iblis teratas? Itu karena pedang roh es salju dan formasi susunan es gelap milikku, kau celaka hari ini. Serangan dari kiri dan kanan di dalam formasi Raja Es Gelap terasa sia-sia, meskipun ia menemukan kelemahannya, kekuatannya terbatas. Melihat bahwa King Feng terjebak, wajah Meng Yao, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun berubah. Mereka berlari dari jauh dan mencoba menolong King Feng. Iblis rambut putih tersenyum dingin pada Meng Yao Su dan yang lainnya, dengan tatapan jijik. Mereka semua adalah penguasa alam tertinggi dan tidak memiliki tempat di matanya. Hukum es dan salju, tembok es, teriak iblis rambut putih sambil menunjuk ke langit, dan mengaktifkan naskah jimat Ordo Es Salju, membentuk tembok es raksasa di hadapannya. Tembok es itu setebal sekitar 3 meter, tingginya sekitar 100 meter, dan menghalangi jalan Meng Yao dan yang lainnya. Meng Yao menghunus pedang peri dan menerjang dinding es, mencoba menghancurkannya dan membebaskannya. Namun, sebuah kekuatan dahsyat muncul di dinding es, memantulkan tubuhnya kembali. Wajah Meng Yao berubah saat ia melihat naskah jimat hukum raja yang bersinar di dinding es. Hal ini membuatnya sangat marah, karena ia tahu ia tidak akan bisa memecahkannya dengan kemampuannya saat ini. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun juga menggunakan teknik mereka sendiri untuk menerjang dinding es dengan kuat. Namun, tanpa terkecuali, tubuh mereka juga terpental kembali, karena mereka bukan lawan dinding es ini. Iblis rambut putih tersenyum dingin dan berkata, jangan buang napas kalian, aku telah menggunakan hukum raja untuk membentuk dinding es ini. Kecuali kalian semua mencapai alam raja roh setengah langkah, kalian tidak akan pernah masuk. Setelah iblis berbicara, ia tidak lagi memandang anak anjing hitam dan yang lainnya. Ia malah berbalik menatap King Feng, yang berada di dalam formasi susunan. Bagaimana kau ingin mati, King Feng, kata iblis dengan niat membunuh, sambil menatap King Feng yang sedang berjuang untuk keluar. King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, aku tidak ingin mati. Petik 2. Iblis rambut putih berkata dengan keras, itu bukan hakmu untuk memutuskan, aku akan membunuhmu dengan pedang roh es saljuku. Iblis membentuk lengkungan pedang dengan pedang roh es saljunya dan menerjang ke depan, membentuk sinar cahaya pedang es salju yang besar. Sinar itu melesat ke arah King Feng dengan energi dingin. Di tempat di mana dia terjebak, hanya ada sedikit ruang gerak bagi King Feng. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia masih terjebak oleh sinar energi pedang. Tinju kanan King Feng bersinar dengan cahaya keemasan, saat tulisan jimat neraka muncul di permukaannya dan bertabrakan dengan energi pedang. Detik berikutnya, dengan suara, bang, yang keras, tubuh King Feng terlempar dan menghantam cahaya pertahanan formasi susunan dengan keras. Ia jatuh ke tanah dengan darah di mulutnya dan wajah pucat pasi karena luka parah. Wajah King Feng berubah muram saat dia mengumpat dalam hati, sialan, harta spiritual tingkat raja terlalu kuat, dan aku tidak bisa menangkisnya. Iblis rambut putih terus mengayunkan pedang roh es saljunya, saat ia menebas tubuh King Feng. King Feng tidak bisa lagi lolos dari serangan ini, karena ia terjebak di sudut-sudut formasi susunan. Ternyata, formasi Raja Es Gelap ini memiliki formasi penyusutan yang kuat, yang dapat menyusut ukurannya. Seiring ruang geraknya yang semakin mengecil, formasi Es Gelap pun semakin mengecil. Kini ia terjebak dalam radius 1 kaki dari ruang gerak. Energi pedang iblis rambut putih menyebar ke seluruh bintang, merobek udara, dan langsung muncul di atas kepala King Feng, seakan hendak membelah tubuhnya menjadi 2 pada saat berikutnya. Dalam keadaan darurat ini, seberkas cahaya hijau melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa.
Kecepatannya 10 kali lipat kilat, karena langsung menyambar cahaya pedang dan membubarkannya. Keterkejutan muncul di mata iblis. Siapa sangka ada musuh yang bersembunyi di dekatnya. Bahkan serangannya pun terhenti. Iblis rambut putih tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah, "Siapa itu? Beraninya kau menyerangku diam-diam? Tunjukkan wajahmu." Seorang tetua dengan punggung agak bungkuk dan berpakaian abu-abu, sambil memegang sapu tangan sutra di tangannya, melangkah keluar dari belakang. Bab 1794. Kaisar Serigala Langit diracuni. Melihat sesepuh berpakaian abu-abu itu, kegembiraan muncul di mata King Fengli karena dia menyadari bahwa dia adalah Kaisar Serigala Langit. King Fengli tahu dia aman sekarang karena Kaisar Serigala Langit telah berhasil mengalahkan iblis rambut putih di penginapan bunga persik. King Fengli gembira namun iblis rambut putih murka. Melihat Kaisar Serigala Langit, iblis rambut putih bertanya, "Kau lagi? Apa kau ingin menghentikanku membunuh Lili Qingshan?" Melirik iblis rambut putih dengan dingin, Kaisar Serigala Langit berkata, "Tentu saja aku akan melindungi Lili Qingfeng karena dia teman lamaku. Aku sudah mengalahkanmu terakhir kali kita bertemu. Maukah kau bertarung denganku lagi?" Wajah iblis rambut putih terus berubah dari pucat menjadi pucat, lalu kembali lagi. Setelah dikalahkan oleh Kaisar Serigala Langit di penginapan bunga persik, ia tahu bahwa Kaisar Serigala Langit sangat kuat, karena telah menguasai teknik kultivasi alam Raja Roh. Iblis rambut putih berkata, "Kaisar Serigala Langit, kau menang. Aku akan pergi." Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kembali 4 bendera formasi susunan dari sisi King Fengli sebelum menghilang menjadi seberkas cahaya putih. Melepaskan diri dari formasi susunan, Lili Qingshan melangkah ke sisi Kaisar Serigala Langit dan membungkuk, "Senior, terima kasih telah menyelamatkanku." Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun semuanya berjalan mendekat untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Melihat Kaisar Serigala Langit, Lili Qingshan bertanya, "Senior, kenapa kau tidak membunuh iblis rambut putih? Terakhir kali di penginapan bunga persik, kau bisa saja membunuhnya, tapi dia kabur ke kehampaan." Dia menatap Kaisar Serigala Langit dengan kebingungan di wajahnya. Kaisar Serigala Langit menatap Lili dan hendak menjelaskan ketika tiba-tiba ia memuntahkan seteguk besar darah hitam. Tubuhnya terhuyung, dan ia hampir jatuh ke tanah. Melihat Kaisar Serigala Langit memuntahkan darah, raut wajah Lili berubah drastis. Ia bergegas ke sisi Kaisar Serigala Langit dan membantunya berdiri. Sebagai seorang tabib ajaib, Lili langsung menyadari bahwa Kaisar Serigala Langit memiliki racun mematikan di tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis. Dia bertanya, "Senior, bagaimana kamu diracuni? Apa yang terjadi?" Kaisar Serigala Langit memuntahkan seteguk darah hitam lagi dan berkata lemah, "Aku terluka oleh Kaisar Racun, dan itulah sebabnya aku tidak menyerang iblis rambut putih. Tanpa kekuatan apapun, aku menggertak dan membuatnya takut. Untungnya dia tidak melihatku diracun. Kalau tidak, kita semua pasti sudah tamat." Mendengar kata-katanya, Lili, Meng Yaosu, dan yang lainnya diliputi ketakutan akan apa yang akan terjadi. Untungnya, iblis rambut putih pernah dikalahkan oleh Kaisar Serigala Langit dan melarikan diri begitu ada kesempatan. Kaisar Serigala Langit berkata, "Cepat dan bantu aku ke tempat persembunyian." Sebagai iblis ke-49 dalam daftar iblis, iblis rambut putih sangat cerdas. Jika dia menyadari apa yang terjadi dan kembali untuk kita, kita pasti akan mati. King Fengli mengangguk dan memahami urgensi situasi. Ia mendapati racun telah mulai menyebar dari anggota tubuh Kaisar Serigala Langit hingga ke jantungnya. Bahkan berjalan pun terasa berat baginya. Tanpa sepatah kata pun, King Fengli menggendong Kaisar Serigala Langit di punggungnya dan segera melarikan diri bersama Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun. Tak lama setelah Lili pergi, iblis rambut putih kembali ke tempat mereka sebelumnya. Menatap darah hitam beracun itu, wajahnya menjadi muram. "Sialan. Seharusnya aku tahu Kaisar Serigala Langit terluka atau diracun. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerangku. Tapi aku malah ditakut-takuti olehnya." Frustrasi, iblis rambut putih ingin menamparkan dirinya sendiri karena melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jika dia tahu Kaisar Serigala Langit hanya menggertak, dia tidak hanya akan membunuh Kaisar Serigala Langit, tetapi juga Lili dan yang lainnya. Namun, sekarang mereka semua telah melarikan diri. Sambil menatap ke kejauhan, iblis rambut putih berkata, "Kurasa kau takkan bisa lari jauh. Hari ini aku akan melacakmu dan membunuh kalian semua." Memilih satu arah, dia berubah menjadi tornado perak dan melesat maju. Sambil menggendong Kaisar Serigala Langit di punggungnya, King Fengli meminta anak anjing hitam untuk mengendus aroma iblis rambut putih dengan hidungnya yang sensitif. Tiba-tiba, ekspresi Black Puppy berubah, dan dia berkata, "Tidak. Aku merasakan iblis rambut putih sedang mengejar kita. Dia mengejar kita." Dengan tenang, Lili berkata,
dia tidak tahu arah yang kita ambil. Sekarang kita harus pindah ke arah lain dan dia tidak akan menemukan kita. Dengan Kaisar Serigala Langit di punggungnya, King Fengli terjun ke alam mistik matahari. Ekspresi Kaisar Serigala Langit berubah. Ia berkata dengan lemah, King Fengli, kita tidak bisa memasuki alam mistis matahari. Ada binatang iblis dari alam Raja Roh di dalamnya, dan kita akan mati jika bertemu salah satunya. Kita harus menjauh darinya. Li Lifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kita tidak bisa tinggal di luar. Iblis rambut putih memiliki jangkauan indera yang luas dan dia akan mencari kita di luar. Kita pasti akan mati jika dia menemukan kita. Memasuki alam mistik adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Kaisar Serigala Langit mengangguk enggan. Karena sangat lemah karena racun, ia bahkan tidak bisa berjalan sendiri dan harus bergantung pada Li Qingfeng. Tanpa ragu, King Fengli menggendong Kaisar Serigala Langit di punggungnya dan segera memasuki alam mistis matahari bersama orang lain. Begitu mereka memasuki alam mistik, mereka merasakan tekanan, dan bahkan udara memancarkan cahaya merah menyala. Bagaikan batu seberat 1000 pon, tekanan itu menekan tubuh mereka, dan bahkan berjalan pun menjadi sulit. Tiba-tiba, mata King Fengli berbinar saat dia melihat sebuah gua di depannya. Li Qingshan berkata, anak anjing hitam, cepat dan lihat apakah ada binatang iblis di sana. Jika tidak ada binatang iblis di sana, kita bisa masuk dan beristirahat. Sambil mengangguk, anak anjing hitam berubah menjadi tornado dan melesat ke gua. Ia menjulurkan hidungnya dan mengaktifkan kekuatan super anjing leluhurnya. Sesaat kemudian, anak anjing hitam berkata, King Fengli, gua ini kosong tanpa jejak binatang iblis. Ayo masuk sekarang. Sambil mengangguk, King Fengli segera membawa Kaisar Serigala Langit ke dalam gua. Gua itu tidak besar, tetapi sangat dalam. Gua itu membentang setidaknya ribuan meter ke dalam gunung. Dari cincin interspatialnya, Lili mengeluarkan mutiara malam yang menerangi seluruh gua. Di dalamnya, mereka menemukan bahwa gua itu tertutup batu merah keras. Melihat ruang terbuka, King Fengli menurunkan Kaisar Serigala Langit ke tanah. Bab 1795. Menghilangkan racun mematikan. Ketika Lili membantu Kaisar Serigala Langit berbaring di atas batu, Kaisar Serigala Langit membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah hitam. Dengan wajah pucat, ia terus terbatuk-batuk sementara napasnya menjadi pendek, seolah-olah ia akan mati sebentar lagi. Li Qingshan berkata kepada Kaisar Serigala Langit, Senior, mohon tunggu beberapa menit sementara saya membangun formasi ilusi dan pertahanan di pintu masuk gua untuk mencegah kultivator lain dan binatang iblis masuk. Setelah itu, saya akan kembali dan mengobati racunnya untuk Anda. Berubah menjadi tornado, dia menyerbu ke pintu masuk dan mengeluarkan beberapa batu vitalitas dan bendera formasi susunan yang pernah dia gunakan untuk membunuh seorang master formasi susunan yang kuat di masa lalu. Sambil menatap langit dan cakrawala yang jauh, King Fengli menyadari bahwa mereka berada di sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan kuno yang ditumbuhi tanaman ivy, bunga, dan tanaman lainnya. Tersembunyi di balik tanaman ivy, pintu masuk berukir itu tersembunyi dengan baik dari pandangan. Li Qingfeng meletakkan bendera formasi susunan di antara tanaman ivy dan menyegel pintu masuk dengan aura cahaya hijau. Kini pintu masuk itu tampak seperti lautan tanaman dan bunga hijau. Lili telah membangun ilusi tanaman ivy yang memberikan ilusi seolah-olah hanya ada tanaman ivy hijau di depan mereka, alih-alih pintu masuk gua. Dengan cara ini, tidak akan ada orang yang masuk ke dalam gua. Tentu saja, untuk mencegah beberapa binatang iblis secara tidak sengaja masuk ke dalam gua, King Fengli juga membangun formasi pertahanan. Menempatkan batu vitalitas di 8 posisi termasuk timur, selatan, barat, utara dan tengah, ia menulis di setiap posisi beberapa rune formasi susunan yang telah dipelajarinya dari Kaisar Malam ke-8. Di pintu masuk gua, perisai cahaya pertahanan yang besar memancarkan cahaya putih, mencegah apapun dari luar masuk ke dalam gua. Seekor lalat terpental kembali ketika mencoba terbang masuk. Setelah semuanya siap, King Fengli berlari kembali ke Kaisar Serigala Langit. Kaisar Serigala Langit berada dalam bahaya maut karena racun hitam mematikan menyebar ke seluruh dahi, wajah, leher, dan bagian tubuh lainnya. Jantungnya berdetak lemah sementara tubuhnya melemah. Sambil menempelkan 2 jarinya pada denyut nadi Kaisar Serigala Langit, King Fengli mencoba mengidentifikasi jenis racun apa yang ada di tubuhnya. Lili, seorang penyembuh ajaib, telah datang ke benua api merah sebelum ia tiba. Setelah tiba di kota Daluo, ia mempelajari beberapa ramuan spiritual, termasuk racun. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa Kaisar Serigala Langit telah diracuni oleh racun laba-laba yang mematikan. Dengan pikiran, ia mengeluarkan 9 jarum perak yang dibawanya dari bumi dari cincin interspatialnya. Ia jarang menggunakannya sampai saat ini. Mata Meng Yaosu berbinar saat dia melihat 9 jarum perak di tangan King Fengli karena dia tahu kemampuan penyembuhannya yang luar biasa.
Setelah melihat King Fengli menghidupkan kembali orang yang sekarat, dia percaya dia bisa menyembuhkan Kaisar Serigala Langit. Su Mengyao percaya pada Lily, tetapi Kaisar Serigala Langit tidak percaya karena ia tahu betapa kuatnya racun di dalam tubuh Lily. Lagi pula, racun itu diberikan oleh Kaisar Racun. Di masa lalu, bahkan banyak penguasa alam roh setengah langkah pun tewas setelah dihantam telapak tangan beracun Kaisar Racun. Tak seorang pun selamat. Sambil menggelengkan kepala, Kaisar Serigala Langit berkata lemah, King Fengli, jangan sia-siakan tenagamu untukku. Racun mematikan Kaisar Racun begitu mematikan sehingga belum pernah ada yang selamat. Lily menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, jangan khawatir. Aku bisa menyembuhkanmu. Dia menusukkan 2 jarum perak ke 2 titik akupuntur di sekitar jantung Kaisar Serigala Langit untuk memperlambat aliran darah dan dengan demikian mencegah racun menyebar ke organ paling penting, jantung. Kemudian dia menusukkan 7 jarum perak lainnya ke titik akupuntur utama lainnya di kepala, leher, perut, kaki, dan telapak kaki Kaisar Serigala Langit. Sambil mengulurkan jari telunjuk kanannya, King Fengli menyalurkan saripati vital dalam tubuhnya sambil terus memutar ujung jarum perak, menambahkan sedikit getaran pada jarum tersebut. Saat jarum bergetar, kekuatan spiral tercipta pada kulit Kaisar Serigala Langit, yang mulai retak. Kaisar Serigala Langit mengerang kesakitan, merasa tubuhnya seperti terbelah. Darah di tubuhnya mengalir ke arah yang berlawanan, membuat wajahnya tampak ungu dan bengkak. Li Qingfeng menyemangati dengan suara rendah, Senior, tunggu sebentar. Aku sedang mengumpulkan racun mematikan di tubuhmu dengan getaran jarum. Lalu aku akan mengeluarkannya dari tubuhmu. Kaisar Serigala Langit mengangguk, merasakan darah di tubuhnya mengalir deras seperti jaring laba-laba, bergerak dari segala arah menuju 9 jarum perak. Selama proses tersebut, Kaisar Serigala Langit merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya menggeliat seperti cacing tanah akibat rasa sakit yang tak terbayangkan. Beberapa kali, Kaisar Serigala Langit hampir pingsan karena kesakitan. Setiap kali, Lily Qingfeng membuatnya tetap waspada dengan menekan titik-titik akupuntur di bawah hidung dan pelipisnya, lalu mengalirkan energi spiritual ke dalam dirinya. Setelah setengah jam, King Fengli basah oleh keringat dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan karena teknik getaran telah menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi spiritualnya. 2 jam kemudian berlalu, King Fengli merasa kekuatannya telah mencapai batasnya tetapi proses penyembuhan getaran jarum peraknya juga telah mencapai akhir. Dengan kilatan cahaya di matanya, Lily Qingshan mengulurkan 2 jarinya dan mencubit jarum perak pertama, sambil berteriak, keluar. Jarum perak dicabut dari titik akupuntur di kepala Kaisar Serigala Langit dan bersamanya semburan darah hitam keluar. Dipenuhi racun, darah hitam itu menyembur keluar sejauh belasan meter. Kemudian, Lily meletakkan jarinya di 8 jarum perak lainnya dan mencabutnya dari titik akupuntur sambil berteriak, keluar. Seketika, 8 jarum perak lainnya juga tercabut sementara sejumlah besar darah hitam menyembur keluar dari tubuh Kaisar Serigala Langit. Mengandung semua racun yang terkumpul dalam tubuhnya, darah hitam mengalir keluar, tidak meninggalkan jejak racun di tubuhnya. Wajah Kaisar Serigala Langit berubah dari hitam menjadi putih karena hilangnya racun dari tubuhnya, tetapi dia sangat lemah karena lebih dari 70% darahnya hilang. Merasa semua racunnya hilang, dia membuka mulutnya sedikit mencoba untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dia begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata sederhana, terima kasih. Bab 1796. Berita Suelin. Melihat kondisi Kaisar Serigala Langit yang lemah, Lily Qingshan berkata dengan lembut, jangan bicara. Aku akan memberimu setetes darah esensiku. Perlu dicatat bahwa darah esensi Lily Qingshan sangat berharga karena dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat. Ia juga sering menggunakannya pada orang lain. Namun, King Fengli memutuskan untuk memberikan setetes darah saripatinya kepada Kaisar Serigala Langit karena yang terakhir telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Menatap Li dengan tatapan bingung, Kaisar Serigala Langit tidak mengerti mengapa Li Qingshan menggunakan darah esensinya. Dari kesannya, Li Qingshan hanyalah seorang master alam tertinggi, dan ia bertanya-tanya apa efek darah Li Qingshan terhadapnya. Melihat kebingungan Kaisar Serigala Langit, Lily tersenyum tipis dan tetap diam. Dengan belati, ia mengiris jari telunjuknya dan meneteskan setetes darah ke mulut Kaisar Serigala Langit. Menelan darah esensi Lily, Kaisar Serigala Langit merasa berenergi. Mengandung rune energi Orde Kuno, darah esensi tersebut dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, menghasilkan darah yang tak terbatas untuk tubuhnya dan mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Hanya sesaat kemudian, wajah dan kulit Kaisar Serigala Langit berubah menjadi merah muda karena ketahanan sementara sejumlah besar darah yang diproduksi di jantungnya memenuhi pembuluh darah, otot, urat, tulang, dan organ dalamnya. Ia berdiri, merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya. Ia mendapati luka lamanya juga telah sembuh dan ia telah sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya sebagai penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Dia menatap Li Qingfeng dengan takjub dan berkata,
darah esensimu begitu kuat sehingga menyembuhkan semua lukaku. Lily tersenyum tipis, tetapi tidak berbicara. Sebenarnya, darah esensinya mungkin lebih kuat daripada beberapa penguasa alam Raja Roh. Tubuhnya mengandung darah naga, garis keturunan Dewa Serigala, dan garis keturunan pemakan, yang merupakan garis keturunan terkuat di alam semesta kuno. Dengan menggabungkan ketiganya dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunannya tak terkalahkan. Setetes darah Saripati King Fengli merupakan harta tak ternilai yang dapat menyembuhkan orang yang sekarat, tidak peduli seberapa parah luka orang tersebut. Tiba-tiba, anak anjing hitam berlari ke sisi Kaisar Serigala Langit dan mengendusnya dengan tatapan bingung. Tanya Li King Feng, si hitam kecil, apa yang kau cium dari Kaisar Serigala Langit Senior? Anak anjing hitam menjelaskan, King Fengli, aku mencium sedikit aroma Suelin, meskipun sangat samar. Ekspresi wajah Li King Feng berubah, dan kegembiraan muncul di matanya. Ia bertanya, Kaisar Serigala Langit Senior, apakah kau melihat Suelin? Kaisar Serigala Langit menatap Li King Feng dengan bingung dan bertanya, siapa Suelin? Aku belum pernah mendengar nama itu atau melihatnya. Dengan sedikit cemberut, Li King Feng berkata, Kaisar Serigala Langit Senior, Suelin adalah salah satu murid pemimpin Sekte Es Gelap di utara benua api merah. Dia baru saja memasuki alam mistis matahari. Apakah Anda pernah bertemu orang-orang dari Sekte Es Gelap? Mengangguk, Kaisar Serigala Langit berkata, ya. Ketika aku diburu oleh Raja Racun, aku bertemu sekelompok wanita bergaun putih yang dipimpin oleh pemimpin Sekte Es Gelap. Suelin mungkin salah satu murid perempuan dalam kelompok itu. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Langit, King Fengli begitu gembira hingga ia hampir melompat kegirangan. Ia telah lama mencari dan menunggunya di luar alam mistis matahari tanpa hasil. Kini, di alam mistis matahari, ia akhirnya mendapatkan kabar tentangnya. Sambil memegangi dadanya untuk menahan kegembiraan, ia bertanya, Senior, di mana Suelin? Tolong beritahu aku sekarang, dan aku akan mencarinya. Kaisar Serigala Langit menatap King Fengli dengan kebingungan di wajahnya, bertanya-tanya mengapa dia begitu tertarik pada salah satu murid perempuan dari Sekte Es Gelap. Melihat kebingungan Kaisar Serigala Langit, Li King Feng menjelaskan, Senior, Suelin adalah istriku. Karena suatu keadaan khusus, kami berpisah, dan dia menjadi murid Sekte Es Gelap. Aku datang ke alam mistik matahari untuk mencarinya. Sambil mengangguk, Kaisar Serigala Langit memahami alasan di balik kekhawatiran dan urgensi King Fengli. Ia langsung berkata, aku bertemu Suelin di suatu tempat yang berjarak 10.000 mil dari sini di timur ketika aku bersembunyi dari Raja Racun. Aku tidak tahu apakah mereka masih di lembah itu. Li Qingshan menoleh dan berkata kepada si anak anjing hitam, si kecil hitam, gunakan hidungmu dan hirup aroma Suelin. Sambil mengangguk, Black Puppy menjulurkan hidungnya yang memancarkan pusaran hitam yang mulai menyebar keluar hingga mencapai batas 15.000 mil. Detik berikutnya, mata anak anjing hitam menunjukkan kegembiraan. Ia berkata, di suatu tempat di timur, 10.000 mil dari sini, aku mencium aroma Suelin. Dengan gembira, Li King Feng melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita berangkat sekarang ke tempat di timur 10.000 mil dari sini dan mencari Suelin. Di sampingnya, wajah menawan Meng Yaosu tampak gelap dengan emosi rumit yang melintas di wajahnya. Dia memiliki perasaan yang tidak disebutkan namanya terhadap Suelin karena Suelin adalah istri sah Li Qingshan. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika bertemu Suelin. Melihat King Fengli berlari keluar dengan gembira, dia mendesah dalam diam dan mengikutinya. Di pintu masuk gua, King Fengli melepaskan ilusi dan susunan pertahanan sebelum menghancurkan kapal roh. King Fengli melompat ke kapal dan Kaisar Serigala Langit, Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit dan Kaisar Ling Yun mengikutinya. King Fengli hendak meletakkan batu vitalitas tertinggi di kapal roh ketika ekspresinya berubah karena malu karena dia mendapati dia telah menghabiskan semua batu vitalitas di cincin interspatialnya. Sambil tersenyum, Kaisar Serigala Langit berkata, jangan khawatir. Aku punya banyak batu vitalitas, cukup untuk kita terbang jutaan kilometer. Ia mengeluarkan 18 batu vitalitas tertinggi dan dengan lembut meletakkannya di atas rune formasi susunan di kapal. Sambil menekan tangan kanannya di bagian depan kapal roh, ia menyalurkan esensi vitalnya ke dalam kapal. Rune formasi susunan kapal mulai berkedip-kedip saat cahaya perak menyelimuti seluruh kapal. Kapal itu berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang ke kejauhan. Sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya, Li King Feng mondar-mandir di depan kapal roh. Ia tampak cemas. Ia belum pernah segembira ini bahkan ketika melihat seorang penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Ia tak kuasa menahan kegembiraannya membayangkan akan segera bertemu istrinya. Anak anjing hitam berlari kecil ke sampingnya dan menarik celananya, sambil bertanya, mengapa kamu begitu bersemangat? Bab 1797. Binatang ular berkepala 5. Mendengar ejekan anak anjing hitam,
Lili Qingshan mengulurkan kaki kanannya dan menendangnya. Anjing kecil ini pantas dipukuli. Berjalan ke sisi anak anjing hitam, ular pemakan langit menepuk kepalanya sambil berkata, "Sekarang kau tahu akibatnya menggoda Li Qingfeng." Anak anjing hitam menepuk-nepuk kepala ular pemakan langit dengan cakarnya dan berkata dengan marah, "Sudah kubilang berkali-kali, jangan menepuk kepalaku." Masih bersemangat, King Feng Li mengabaikan pertengkaran antara dua binatang iblis itu. Ledakan. Tiba-tiba, disertai suara dentuman keras dari bawah, pilar air putih melesat ke kapal roh itu dan membuat lubang besar di dalamnya. Ekspresi Lili, Kaisar Serigala Langit, dan yang lainnya berubah drastis karena mereka tidak merasakan serangan dari binatang iblis itu. Serangan itu pasti berasal dari binatang iblis yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Masing-masing berisi kekuatan yang luar biasa, dua kolom air lainnya melesat dari bawah, menembus 5 lubang besar di kapal roh, menyebabkannya mulai jatuh dari langit. Melihat ke bawah, Lili menemukan bahwa mereka sedang jatuh ke sebuah danau besar dengan diameter beberapa ratus kilometer. Di danau itu, seekor ular piton raksasa menyemburkan air ke langit. Ular iblis itu sebesar bukit dengan tubuh yang melingkar. Ia memiliki 5 kepala yang masing-masing sebesar tangki air. Ia memamerkan gigi-gigi putihnya yang mengerikan, masing-masing panjangnya belasan meter. Ekspresi Kaisar Serigala Langit berubah drastis dan ia memperingatkan, "Itu iblis ular berkepala 5, penakluk mutlak danau langit hijau. Ayo cepat dan lari ke daratan. Kalau kita jatuh ke danau, kita pasti mati." Mengangguk, Lili meninggalkan kapal roh yang sudah rusak parah hingga tak bisa terbang lagi. Ia terbang ke udara menuju tepi sungai di kejauhan. Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun mengikuti King Feng Li dari dekat dan terbang ke tepi sungai. Dengan raungannya, ular iblis berkepala 5 itu menyemburkan 5 kolom air lagi yang berisi hukum raja, menghantam ke arah King Feng Li dan yang lainnya dengan kekuatan yang ganas. Di ujung kelompok, ekspresi Kaisar Serigala Langit berubah drastis. Ia mengacungkan jarinya dan berteriak, "Hukum Serigala Langit." Di hadapan Kaisar Serigala Langit, sebuah rune ordo Serigala Langit yang besar terbentuk, menjulang tinggi, membelah langit dan bumi, mencapai puluhan ribu meter tingginya. Rune ordo Serigala Langit ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Ia membuka mulutnya dan membentuk lubang hitam raksasa berukuran puluhan ribu meter, menelan 5 kolom air. Saat dia bertarung dengan ular iblis berkepala 5, King Feng Li, Meng Yaosu dan yang lainnya dengan cepat terbang melintasi langit sebagai pusaran angin biru dan mendarat di tepi seberang. Meng Yaosu menepuk dadanya dengan jari-jari rampingnya dan berbisik, "Ular iblis berkepala 5 begitu kuat hingga bisa menggunakan hukum raja. Setidaknya dia adalah monster iblis setengah langkah dari alam Raja Roh." Sambil mengangguk, King Feng Li mengarahkan perhatiannya pada pertarungan yang menggemparkan antara Kaisar Serigala Langit dan ular iblis berkepala 5. Hukum kolom air dan hukum Serigala Langit bertabrakan satu sama lain di udara dengan suara dentuman besar, melepaskan energi dahsyat keluar dan tempat gelombang setinggi puluhan ribu meter melonjak ke atas. Kebahagiaan muncul di mata King Feng Li saat dia bergumam, "Ini kesempatan bagus bagiku untuk mempelajari hukum-hukum ini." Setelah memahami dua hukum Dewa Serigala, King Feng Li mulai mengamati dengan saksama pertempuran antara ular iblis berkepala 5 dan Kaisar Serigala Langit. Salah satunya adalah binatang iblis setengah langkah dari alam Raja Roh, dan yang lainnya adalah penguasa setengah langkah dari alam Raja Roh. Keduanya menggunakan hukum raja, masing-masing membentuk rune ordo kolom air dan rune ordo Serigala Langit. Mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya, Li Qingfeng mengamati teknik dan mantra mereka saat mereka meluncurkan hukum raja. Mantra tersebut memberikan sedikit wawasan kepada Li Qingfeng, meskipun ia tidak bisa menggunakannya. Dia menemukan inspirasi khususnya pada hukum Serigala Langit milik Kaisar Serigala Langit yang beresonansi dengan garis keturunan Dewa Serigala dalam tubuh King Feng Li. Sebagai serigala purba pertama di alam semesta dan Dewa Serigala pertama di dunia, Dewa Serigala adalah nenek moyang semua serigala. Lili menemukan Kaisar Serigala Langit dan meletakkan jari-jarinya di kedalaman kehampaan, alih-alih di udara, ketika ia memadatkan hukum raja. Ia membuat kehampaan bergetar. Dengan jarinya, Kaisar Serigala Langit menggetarkan ruang dan menggambar rune ordo raja yang dengannya ia mengumpulkan energi dari alam dan membentuk kekuatan yang luar biasa. Di alam, selain logam, kayu, air, api, dan tanah, yang merupakan 5 energi unsur paling asli, ada energi gaya alam, energi gaya binatang iblis, dan energi gaya tumbuhan. Energi gaya alam meliputi cahaya dan kegelapan, angin, hujan, guntur, dan kilat. Energi gaya binatang iblis meliputi semua binatang iblis di dunia, sementara energi gaya tumbuhan meliputi semua tumbuhan di dunia, seperti pohon, bunga, dan tanaman merambat. Terinspirasi oleh rune ordo Raja Serigala Langit, King Feng Li mengulurkan jari telunjuk kanannya ke dalam kehampaan dan membuat udara bergetar, mencoba memahami rune ordo hukum Dewa Serigala yang ketiga.
Namun saat ia mencoba membentuknya, rune ordo mulai tersebar dan lenyap menjadi percikan cahaya biru. Ada apa? Kenapa rune ordo Dewa Serigalaku menghilang? Alis Li Qingfeng sedikit berkerut, dan jejak kebingungan muncul di matanya. Ia berhasil membentuk dua rune ordo Dewa Serigala, yang ketiga terbukti sulit dan tampak berbeda dari dua sebelumnya. Setelah analisis cermat dengan kewaskitaannya, ia menemukan masalahnya. Untuk membentuk rune ordo ketiga, ia harus mengocok 3 kali berturut-turut sebelum dapat menggambar hukum Dewa Serigala. Setelah masalah terpecahkan, Lili kembali meletakkan jari telunjuk kanannya di tempat yang tepat di dalam kehampaan dan membentuk rune ordo Dewa Serigala raksasa. Namun rune itu menghilang lagi. Bingung, Lili berdiri di sana, merenung dalam-dalam. Ia telah mengikuti metode Kaisar Serigala Langit untuk membentuk hukum raja, dan ia bertanya-tanya mengapa ia selalu gagal 2 kali. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Menyatu dengan tulang naga dan mengandung kekuatan naga dewa, jari telunjuk kanannya berbeda dari jari telunjuk seorang kultivator biasa dan seharusnya memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Ia mulai bereksperimen. Pertama, ia menggetarkan 3 kali, lalu 2 kali, dan akhirnya hanya menggetarkan 1 kali jari telunjuk kanannya. Pada percobaan terakhir, 3 rune ordo Dewa Serigala muncul di langit. Li Qingfeng tercengang karena terkejut sekaligus gembira, berpikir, untuk membentuk 3 rune ordo Dewa Serigala, yang lain harus menggetarkan jari telunjuk kanan 3 kali di dalam kehampaan, dan sementara aku bisa menghemat waktu dengan membentuknya hanya dengan 1 getaran, itu berarti efisiensi dan kecepatanku 3 kali lipat dari biasanya. Qingfeng Li sangat gembira dengan penemuan ini, karena dia tahu bahwa itu adalah keuntungan yang dibawa oleh tulang naga yang dulunya milik seekor naga suci dan tentu saja dia memiliki pemahaman mendalam tentang hukum raja. Bab 1798. Menerobos ke alam Raja Roh setengah langkah. Aku telah memahami 3 rune hukum Raja Dewa Serigala. Aku harus melanjutkan usahaku dan memahami 10 rune. Saat itu, aku akan menembus alam Raja Roh setengah langkah, gumam Li Qingshan dengan gembira. Dia tahu dia harus menembus alam Raja Roh setengah langkah jika ingin bertahan hidup di alam mistis matahari. Kalau tidak, dia akan mati ketika bertemu monster iblis yang kuat atau praktisi kultivasi diri. Qingfeng Li terus memancarkan sinar cahaya keemasan dari matanya untuk menganalisis hukum Raja Kaisar Serigala Langit sebelum mengujinya pada rune miliknya sendiri. Dimulai dengan yang keempat, rune ordo sedikit berbeda dari 3 rune sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada frekuensi. Ia harus memanggil dari alam semesta segala macam energi yang tersimpan dalam kehampaan sebagai energi partikel dan hanya dapat dirasakan dan dikumpulkan dengan metode khusus. Ia gagal lagi ketika mencoba membentuk rune ordo Dewa Serigala keempat. Namun, sebagai seseorang yang unggul dalam pemahaman dan pembelajaran, ia segera menemukan kesalahannya dan segera memperbaikinya. Dengan metode yang tepat, ia membentuk rune ordo Dewa Serigala ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 secara berurutan. Dalam waktu singkat, Lili dengan cepat menguasai 10 set rune ordo Dewa Serigala, yang kemudian diringkas menjadi 10 bayangan Dewa Serigala. Bayangan-bayangan itu menyatu dan akhirnya membentuk rune hukum Dewa Serigala raksasa setinggi puluhan ribu meter. Berdiri megah di langit, rune itu memandang dunia dengan bangga. Sementara itu, sebuah massa cahaya energi raksasa muncul di langit dan memasuki tubuh Lili, memasuki inti spiritualnya, dan menyebabkannya bertransformasi. Sebelumnya, inti rohnya, yang juga dikenal sebagai inti roh matahari mini, berwarna keemasan. Kini, separuhnya mulai berubah menjadi ungu, sementara yang lainnya tetap keemasan. Inti roh setengah ungu merupakan simbol dari alam Raja Roh setengah langkah. Qingfeng Li merasa begitu bersemangat hingga ia bersumpah akan terbang bersama angin dan menghancurkan kehampaan. Sementara itu, kemampuan kewaskitaannya juga berkembang, dengan jangkauan penglihatannya mencapai 1000 meter. Dia dapat melihat dengan jelas pertarungan sengit antara Kaisar Serigala Langit dan ular piton iblis berkepala 5 di langit di atas danau. Hukum monarki mereka saling bertabrakan, menghancurkan seluruh langit dan menyebabkan gelombang melonjak dari danau hingga ketinggian beberapa ribu meter. Air dari gelombang itu memercik kemana-mana. Harus diakui bahwa ular piton iblis berkepala 5 tidak kalah kuat dari Kaisar Serigala Langit dan keduanya tidak dapat mengunggulinya. Merasakan perubahan besar pada diri Lili, kegembiraan terpancar di wajah Meng Yaosu. Ia bertanya, "Kakak Li, apakah kau sudah menembus alam Raja Roh setengah langkah?" Mengangguk, Li Qingshan berkata, "Ya, sudah." Kaisar Ling Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit semuanya turut bersemangat. Mereka tidak menyangka Lili, yang menyaksikan pertempuran antara Kaisar Serigala Langit dan ular piton iblis berkepala 5, akan menguasai 10 rune Dewa Serigala, dan dengan demikian berhasil menembus alam Raja Roh setengah langkah. Dia benar-benar jenius. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata,
Tunggu di sini sementara aku membantu Kaisar Serigala Langit Senior membunuh ular piton iblis berkepala 5. Melompat ke langit, dia berubah menjadi tornado biru dan seketika tiba di samping Kaisar Serigala Langit. Jejak keheranan muncul di mata Kaisar Serigala Langit karena ia menyadari bahwa Lili King Feng menguasai 10 rune Dewa Serigala sebelum akhirnya menembus alam setengah langkah Raja Roh. Sungguh iblis yang luar biasa. Butuh waktu lebih dari 1 tahun bagi Kaisar Serigala Langit untuk memahami 8 rune terakhir, tetapi bagi King Feng Li hanya butuh waktu setengah jam. Dia belum pernah melihat kemampuan pemahaman dan kecepatan kultivasi yang begitu hebat seperti milik King Feng Li, bahkan pada Raja Api Merah Tua, penguasa planet. Kaisar Serigala Langit merasa bahwa hanya orang suci dan abadi yang legendaris yang memiliki kecepatan kultivasi dan kemampuan pemahaman hebat seperti itu. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata kepada Kaisar Serigala Langit, "Senior, izinkan aku mencoba kekuatanku pada ular iblis berkepala 5. Hukum Dewa Serigala, gumam Li Qingshan sambil menunjuk jari telunjuk kanannya ke langit. Tulang naganya memasuki kehampaan dan bergerak perlahan, menciptakan getaran saat rune tatanan di kehampaan membentuk hantu Dewa Serigala raksasa. Dewa Serigala membuka rahangnya yang besar dan menggigit ular piton iblis berkepala 5. Ekspresi ular piton iblis berkepala 5 berubah drastis, dan teror muncul di matanya saat merasakan bahaya besar dari pola Dewa Serigala. Ia menembakkan 5 kolom es putih menggunakan hukum monark yang mengandung kekuatan dahsyat. Dengan nada menghina, King Feng Li menggoyangkan sedikit jari telunjuk kanannya dan hukum Dewa Serigalanya melahap ke 5 pilar es sebelum mengasimilasi semuanya menjadi energinya sendiri. Kemudian hantu Dewa Serigala hukum melompat maju, dan secepat kilat, tiba di samping ular piton iblis berkepala 5. Ia membuka rahangnya dan menggigit kepala ular piton timur, yang darinya darah mengucur deras. Ular piton iblis berkepala 5 menjerit. Hantu hukum Dewa Serigala begitu kuat dan cepat sehingga ular piton iblis berkepala 5 tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum digigit. Kaisar Serigala Langit menatap King Feng Li dengan takjub karena dia telah melihat dengan jelas bahwa hanya butuh waktu kurang dari 1 detik bagi King Feng Li untuk membentuk hukum Dewa Serigala. Kecepatan formasi Lili beberapa kali lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Ia bertanya-tanya bagaimana Lili bisa melakukan itu. King Feng Li tidak punya waktu untuk menjelaskan karena dia harus membunuh ular piton iblis berkepala 5. Sekali lagi, ia mengulurkan jari telunjuknya ke dalam kehampaan dan menggetarkan tulang naga untuk menarik rune Ordo Dao besar yang membentuk hukum Dewa Serigala raksasa. Bagaikan tornado, bayangan hukum Dewa Serigala muncul di samping 4 kepala ular piton iblis berkepala 5 yang tersisa sebelum menggigit mereka dengan ganas. Krek, 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 krek. Dengan 4 suara keras, 4 kepala ular piton iblis berkepala 5 yang tersisa semuanya digigit habis oleh hukum Dewa Serigala. Ular piton iblis berkepala 5 menjerit, dan tubuh besarnya yang tanpa kepala pun roboh ke dalam danau. Namun, sebagai binatang iblis setengah langkah dari alam Raja Roh, ular piton iblis berkepala 5 telah membudidayakan jiwa yang baru lahir di dalamnya. Jiwa yang baru lahir itu adalah seekor ular kecil yang terbang keluar dari tubuhnya dan mencoba melarikan diri. Li King Feng berteriak, raungan singa sonik. Ia memuntahkan seekor singa emas yang terbuat dari gelombang sonik. Singa sonik itu, yang tingginya puluhan ribu meter, sungguh luar biasa. Singa sonik emas itu maju dengan kuat dan menelan jiwa baru ular piton iblis berkepala 5 sebelum mengubahnya menjadi energi roh milik King Feng Li. Bab 1799. Kota Danau Zamrud. Setelah singa roh soniknya menelan jiwa baru ular piton iblis berkepala 5, energi roh Li mulai berkembang pesat, hingga menjadi badai tornado yang berputar di sekitar istana mentalnya. Badai itu berputar di sekitar ruang pikirannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, hingga akhirnya berhenti. Sekarang, energi roh King Feng Li telah meningkat dari tingkat ke-9 alam tertinggi ke alam setengah langkah Raja Roh, memancarkan cahaya ungu di ruang pikirannya. Dengan aura hukum raja di tubuhnya, seluruh kehadiran King Feng Li mengalami transformasi. Kaisar Serigala Langit berseru penuh penghargaan. Ia tidak menyangka energi spiritual Lili King Feng benar-benar akan menembus alam Raja Roh setengah langkah, karena kultivasi energi spiritual jauh lebih sulit daripada kultivasi fisik dan biasanya membutuhkan banyak harta jiwa untuk membantu terobosannya. King Feng Li membuka matanya dan melepaskan energi rohnya untuk memindai tubuh ular piton iblis berkepala 5 di dasar danau. Mengulurkan telapak tangan kanannya, ia menghantam danau di bawahnya dan memercikkan airnya seperti ledakan. Airnya terbelah dan menampakkan tubuh raksasa ular piton iblis berkepala 5. Tangannya membentuk cakar yang mencengkeram perut ular piton iblis berkepala 5 dengan kuat. Dengan tarikan yang luar biasa, ia menarik inti iblis dari tubuh binatang iblis itu. Inti roh itu adalah inti roh setengah langkah dari alam Raja Roh. Dengan gembira, anak anjing hitam dan ular pemakan langit berlari ke arah King Feng Li dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, masing-masing berharap agar King Feng Li memberikan inti iblis alam Raja Roh setengah langkah kepadanya. Setelah berpikir sejenak,
Lily menyerahkan inti iblis itu kepada ular pemakan langit, sambil berkata, ini adalah inti iblis ular dan akan lebih cocok untukmu. Setelah memurnikannya, kekuatanmu akan meningkat dan memasuki alam setengah langkah Raja Roh. Saat itu, kau akan menjadi asistenku yang kuat. Anak anjing hitam menundukkan kepalanya dengan kesal karena ia sangat menginginkan inti iblis. Begitu ular pemakan langit berhasil menembus alam setengah langkah Raja Roh, anak anjing hitam tidak akan sebanding dengannya dan dengan demikian tidak akan berdaya jika diganggu oleh ular itu. Melihat ketidaksenangan di wajah anak anjing hitam, Li Qingfeng mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahinya. Ia menenangkannya dengan suara pelan, jangan khawatir. Lain kali kita bertemu monster iblis setengah langkah dari alam Raja Roh, aku akan membunuhnya dan memberimu inti iblisnya. Mendengar kata-kata menghibur dari Qingfeng Li, si anak anjing hitam pun gembira kembali. Qingfeng Li berkata, ayo kita cari Suelin. Sambil mengangguk, Kaisar Serigala Langit mengeluarkan harta spiritual terbang dari cincin interspatialnya. Ia melemparkannya ke udara dan semua orang melompat ke atasnya. Ia membangun formasi susunan terbang di atas harta spiritual terbang tersebut. Dengan tekanan cahaya darinya, harta spiritual terbang tersebut memancarkan cahaya biru dan berubah menjadi kilatan petir sebelum melesat ke langit dan terbang 10.000 kilometer ke timur. Setengah jam kemudian, harta spiritual penerbangan mendarat di tujuan mereka. Lembah itu dipenuhi puing-puing batu dan pepohonan, sementara beberapa tempat berlumuran darah. Sepertinya ada yang terluka di sana. Ekspresi wajah Qingfeng Li berubah tajam saat melihatnya dan dia bergegas maju dengan cemas. Berlari ke seluruh lembah, Qingfeng Li tidak menemukan jejak Suelin, yang membuatnya sangat khawatir. Dia berkata kepada anak anjing hitam, ayo, cium Suelin dan cari tahu di mana dia. Sambil mengangguk, Black Puppy segera mengaktifkan kekuatan super anjing leluhurnya dan mulai mengendus-endus. Sesaat kemudian, ekspresi Black Puppy berubah tajam, dan dia berkata, gawat. Aku tidak bisa mencium aroma Suelin dalam radius 15.000 mil, dia pasti sudah pergi. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah, dan amarah terpancar di matanya. Ia mengumpat, sialan. Ular piton iblis berkepala 5 itu menghalangi jalan kita dan membuang-buang waktu berharga kita. Sekarang kita tidak bisa menemukannya. Dengan geram, ia meninju dan langsung menghancurkan gunung tinggi di salah satu sisi lembah menjadi 2 bagian. Batu-batu berjatuhan dalam hujan debu dan puing, memenuhi seluruh lembah. Meng Yaosu berjalan ke sisinya dan menggenggam lengannya dengan tangan rampingnya, berkata, Saudara Li, jangan terlalu khawatir. Selama Suelin ada di alam mistis matahari, cepat atau lambat kita akan menemukannya. Mengangguk, Li Qingshan berkata, mari kita lanjutkan ke timur dan lihat apakah kita bisa mendeteksi keberadaannya. Mereka terbang maju dengan harta spiritual Kaisar Serigala Langit. Tak lama kemudian, mereka telah terbang sejauh 50.000 mil, tetapi tak satu pun Suelin yang terlihat. Alih-alih menemukan Suelin, Lily melihat sebuah kota raksasa di depan, membentang lebih dari 100.000 kilometer. Tembok kota merahnya menjulang setinggi ribuan meter, menjulang ke langit. Semakin dekat mereka ke kota, semakin kuat pula tekanan yang mereka rasakan. Tekanan itu begitu hebat hingga hampir mencekik mereka. Kota tinggi itu memiliki penguasa kerajaan roh yang kuat dan penindasan yang dibentuk oleh hukum raja membuat terbang menjadi mustahil. Kaisar Dewa Langit melambaikan tangannya dan berkata, ayo turun dan berjalan. Ia menyimpan harta spiritual penerbangannya dan mendarat di tanah bersama yang lain. Mereka berjalan maju. Qingfeng Li mengernyitkan dahinya sedikit ketika melihat banyak sekali pembudidaya diri di jalan di depan mereka. Di antara para kultivator mandiri, ada yang berasal dari kerajaan, ada yang berasal dari sekte, dan ada pula yang hanya kultivator keliling. Mereka semua mengantre panjang untuk memasuki kota. Di kedua sisi barisan, berdiri para jenderal dan prajurit berbaju zirah hitam yang memegang tombak hitam dan memancarkan aura yang kuat. Kapten mereka adalah penguasa alam Raja Roh setengah langkah, sementara prajurit terlemah mereka adalah penguasa alam tertinggi tingkat 9. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, ayo kita antri. Dimanapun ia berada, Lily tidak pernah secara aktif mencari masalah untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ia menemukan seorang penguasa alam setengah langkah Raja Roh di barisan depan mereka, yang berarti manajer kota itu pastilah seorang penguasa super. Kalau tidak, penguasa setengah langkah Raja Roh itu tidak akan begitu patuh. Antrean bergerak cepat, dan beberapa saat kemudian giliran Qingfeng Li. Ia mendongak dan melihat 3 karakter besar bertuliskan, Kota Danau Zamrud, di gerbang kota setinggi 300 meter. Karakter-karakter itu hidup dan penuh kekuatan, mengandung kehadiran dao yang tak bernama namun menakutkan. Kapten penjaga berambut perak itu menatap Li Qingfeng dan berkata dengan suara dingin, kau harus membayar 1 ramuan roh kerajaan roh sebelum kau diizinkan masuk ke kota. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya ramuan roh alam Raja Roh.
Ramuan roh dari alam Raja Roh sangat berharga, dan Li Lili belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun di alam mistis matahari. Permintaannya terlalu besar. Bab 1800. Konflik di gerbang kota. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya ramuan tingkat raja. Tidak apa-apa kalau kau tidak punya, kata kapten pengawal berambut perak itu dengan suara dingin. Saat kau masuk, kau harus bekerja untuk tuan kota selama 1 bulan. Orang-orang yang baru masuk juga tidak punya ramuan tingkat raja. Mereka akan bekerja di kediaman tuan kota. Apakah kau setuju? Li Qingfeng mengerutkan kening, raut wajahnya semakin muram. Ia sangat enggan bekerja untuk orang lain. Di sampingnya, Kaisar Serigala Langit, Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun semuanya mengerutkan kening. Mereka semua adalah individu yang bermartabat. Tentu saja, mereka tidak akan tunduk pada siapapun. Li Qingfeng tersenyum hambar. Apakah ada pilihan ketiga? Tentu saja, jawab kapten penjaga berambut perak itu, dan itu untuk mengalahkanku. Li Qingfeng mengangguk. Kalau begitu aku pilih opsi ketiga. Mendengar kata-kata King Feng Li, semua kultivator di sekitarnya tertawa, terutama para penjaga berpakaian hitam yang tertawa terbahak-bahak. Para penjaga sangat menyadari betapa kuatnya kapten mereka. Dia jelas merupakan salah satu penguasa terkuat di alam Raja Roh setengah langkah, yang hampir benar-benar menerobos ke alam Raja Roh. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang penguasa alam Raja Roh setengah langkah yang tidak mau menyerah dan ingin menantang kapten. Akhirnya, kapten mematahkan salah satu kakinya dengan satu pukulan dan melemparkannya ke kediaman tuan kota, saat itu ia sedang menyiram bunga di sana. King Feng Li, Kaisar Serigala Langit berkata, bagaimana kalau kau biarkan aku bertarung dengannya? Li Lili menggelengkan kepalanya. Senior, katanya, percayalah. Aku pasti akan mengalahkannya. King Feng Li melangkah maju, para kultivator di sekitarnya minggir, memberi jalan lebar agar kedua pria itu punya ruang untuk bertarung. Kapten Garda berambut perak berdiri di sana, zirah peraknya tampak mengesankan. Ia memancarkan energi dahsyat yang melengkungkan ruang di sekitar mereka, menciptakan celah di udara. Kekuatannya tampak nyata. Li Lili mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya. Saat mengamati lebih dekat, secercah kejutan muncul di matanya. Ia menyadari bahwa baju zirah yang dikenakan kapten penjaga sebenarnya adalah harta spiritual kelas 1 tingkat raja. Pantas saja ia bersikap begitu sombong. Harta karun spiritual kelas 1 tingkat raja sangatlah kuat. Penggarap diri biasa tidak akan pernah mampu menembus pertahanannya. Meskipun lawannya mengenakan seperangkat baju zirah yang kuat, King Feng Li tidak khawatir karena dia memiliki tulang naga di jari telunjuk kanannya. Tulang naga memiliki kekuatan yang luar biasa, ia adalah benda paling tajam di dunia. Tentu saja, ia dapat menembus baju zirah biasa dengan mudah. Tinju laser langit. Kapten berambut perak itu berteriak marah sambil tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya. Tinju itu membentuk seberkas cahaya hitam, berukuran beberapa ribu meter, yang menghantam keras ke arah Li Qingfeng. Kepalan tangan raksasa ini berisi hukum raja. Naskah-naskah jimat ketertiban berputar-putar di permukaannya, berkilauan dengan cahaya keperakan. Li Qingfeng tersenyum, ekspresinya tenang, dan dia berkata dengan lembut, hukum Dewa Serigala. Lili meraih kehampaan dengan jarinya, melepaskan getaran yang membentuk Dewa Serigala raksasa setinggi beberapa ribu meter. Permukaannya berkilauan dengan aksara jimat Dewa Serigala ketertiban, disertai sedikit kekuatan tulang naga. Lili mengetuk udara di depannya dengan jarinya, dan membuka rahangnya yang besar, hukum Dewa Serigala menggigit tinju laser langit milik kapten berambut perak itu dengan keras. Dengan suara berderak keras, tinju itu pun lenyap. Ekspresi wajah kapten berambut perak itu berubah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tak pernah menyangka serangan terkuatnya akan dihalau semudah itu oleh Li Qingshan. Bagaimana mungkin hukum raja yang digunakan Li Qingshan begitu kuat? Jantungnya berdebar kencang. Jari telunjuk kanan King Feng Li terus menciptakan getaran melalui kekosongan, menciptakan hukum Dewa Serigala besar, yang melesat maju dengan rahangnya terbuka lebar. Merasakan kekuatan dahsyat hukum Dewa Serigala, kapten penjaga berambut perak itu merasakan rona merah di wajahnya. Tanpa ragu sedetik pun, ia menggunakan hukum raja miliknya sendiri untuk menciptakan naskah jimat ketertiban yang sangat besar, yang terbuat dari naskah-naskah jimat perak. Naskah itu berusaha membekukan hukum Dewa Serigala dengan kekuatan lincah yang terkandung di dalamnya. Namun, kapten telah meremehkan hukum Dewa Serigala. Hukum ini diciptakan oleh serigala pertama yang pernah ada di dunia. Dengan kekuatan mistis, hukum ini menghancurkan pilar air perak itu. Segera setelah itu, hukum Dewa Serigala menghantam tubuh kapten berambut perak itu dengan keras, membuatnya terpental mundur beberapa puluh meter sebelum akhirnya menghantam tanah. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, jelas-jelas terluka. Bahkan baju zirah perak yang dikenakannya pun retak. Dentang, dentang, dentang.
Para penjaga di sekitarnya semua mengacungkan tombak mereka, mengepung King Feng Li. Li King Feng menyeringai. Apa, kalian ingin menyerangku? Tanyanya dengan nada meremehkan, kaptenmu sendiri yang mengatakannya. Jika aku bisa mengalahkannya, dia akan membiarkanku masuk ke kota. Wajah puluhan penjaga berpakaian hitam itu menggelap. Mereka tak bersuara, tetapi juga tak berdiri di pinggir. Sambil berjuang, Kapten Garda berambut perak itu berdiri dari tanah. Ia menyeka darah di sudut bibirnya sambil menatap tajam ke arah Li King Feng. Minggir, katanya, biarkan dia masuk kota. Kaisar Serigala Langit, Meng Yao Su, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Ling Yun semuanya mengikuti King Feng Li saat ia berjalan cepat melewati gerbang kota. Di belakang mereka, Kapten Garda berambut perak memelototi Li King Feng dengan tatapan penuh dendam dan niat membunuh. Li King Feng telah membuatnya kehilangan muka hari ini, jika bisa, ia akan langsung membunuhnya saat itu juga. Namun, Kapten berambut perak itu menyadari bahwa Li King Feng lebih kuat darinya. Ia juga telah menetapkan syarat-syaratnya sendiri, jadi ia tidak bisa mengingkari janjinya. Ia harus menerima kekalahan ini dengan lapang dada, atau itu akan menodai reputasi penguasa kota Danau Zamrud. Jika penguasa kota menuntutnya saat itu, ia juga akan dihukum. Di samping Li King Feng, Kaisar Serigala Langit melirik Li King Feng. Kapten berambut perak itu, dia mengarahkan niat membunuh padamu. Li Qingshan mengangguk. Aku tahu, katanya. Sebaiknya dia tidak menggangguku. Kalau dia menggangguku, aku tidak keberatan membunuhnya. Saat Li dan anak buahnya menyusuri jalanan kota Emerald Lake yang lebar, mereka merasakan gelombang energi yang membakar. Tanahnya seluruhnya terbuat dari batu meteor berwarna hijau zamrud. Batu-batu meteor ini adalah batu meteor kelas 8, yang masing-masing mengandung kekuatan yang luar biasa. Jejak langkah orang-orang yang berjalan di atasnya tidak meninggalkan jejak sedikit pun pada material ini. Jalannya sangat lebar, cukup untuk dilalui selusin atau lebih kereta kuda. Di kedua sisi jalan ditanam pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, masing-masing berusia lebih dari 1000 tahun dan berukuran 7 atau 8 meter. Pohon-pohon kuno ini memiliki dedaunan yang lebat dan rimbun, berkilauan dengan aksara jimat ketertiban. Mereka memancarkan energi misterius dan, ketika menarik napas, membuat orang yang lewat merasa segar dan bersemangat. Di balik pepohonan terdapat toko-toko yang tak terhitung jumlahnya. Ada berbagai macam toko ramuan, toko senjata, toko harta karun spiritual, toko ramuan spiritual, dan masih banyak lagi. Ayo pergi. Kita cari penginapan dulu. Li King Feng memimpin rombongan maju. Mereka tiba di sebuah penginapan bernama Emerald Lake Inn. Bangunan ini setinggi 33 lantai, seluruhnya terbuat dari velurium hijau giok dan diukir dengan berbagai macam tulisan jimat yang berkilauan. Tiba-tiba, pupil mata Li King Feng mengecil. Ia melihat wajah yang familiar di lobi penginapan. Yayun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.